Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi loh. Perpanjangan ini dijalankan selama 14 hari ke depan berlaku mulai 28 Agustus hingga 10 September 2020. Pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akun Instagramnya. Anies merepost atau mengunggah ulang unggahan akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta. Maka dari itu, tetap senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang ada ya bosku, supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Nah, seperti biasa hari ini kita akan mulai saja nih market review kita Jumat 28 Agustus 2020 dengan episode Racikan ala Powell. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US GDP Annualized Quarter over Quarter yang naik dari sebelumnya minus 32,9% menjadi minus 31,7%. Kemudian ada dari US GDP Price Index yang turun dari sebelumnya minus 1,8% menjadi minus 2%. Kemudian ada dari US Core PCE Quarter over Quarter yang naik dari sebelumnya minus 1,1% menjadi minus 1%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT XL Axiata Tbk atau XL yang meraih pendapatan 13,08 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2020 naik dari pendapatan 12,26 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Astra Grapia Tbk atau ASGR yang memproyeksi penyerapan capex hingga akhir 2020 adalah sebesar 150 miliar rupiah sampai 160 miliar rupiah dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Harum Energi Tbk atau HRUM yang menyatakan belanja modal atau capital expenditure atau capex yang telah direalisasikan hingga semester 1 2020 berjumlah 2 juta US dollar dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, IHSG ditutup menguat 31 poin atau 0,58% menjadi 5.371. Sektor keuangan, industri dasar, industri konsumsi bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 30 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari racikan baru Powell. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa pidato Powell kemarin akan kembali menjadi tolok ukur bagaimana The Fed akan menunjukkan kepada kita semua strategi apa yang akan digunakan dan seperti apa yang akan dilakukan oleh Powell ke depannya untuk mendorong perekonomian untuk tetap bertahan di area ekspektasinya. Powell kemarin menginformasikan pendekatan baru terkait dengan kebijakan moneter di Amerika, yang dimana hal tersebut dapat mendorong inflasi dan lapangan kerja dapat bergerak lebih tinggi dalam tahun-tahun yang akan datang dengan menjaga tingkat suku bunga agar tetap rendah. Powell tetap akan terfokus untuk mengejar target inflasi yang berada di 2%. Namun tekanan perekonomian yang terjadi saat ini membuat target tersebut menjadi sesuatu yang sangat berat. Sehingga saat ini The Fed akan terfokus kepada target inflasi secara average inflation targeting atau yang dimana tingkat suku bunga akan tetap rendah hingga inflasi menunjukkan kenaikan hingga di atas 2%. Secara singkat, The Fed tidak akan menaikkan tingkat suku bunga meskipun tingkat pengangguran mengalami penurunan selama inflasi masih belum menunjukkan kenaikan. Para pejabat The Fed percaya bahwa angka pengangguran yang rendah dapat menyebabkan tingkat inflasi mengalami kenaikan, dan itu cukup beresiko, sehingga The Fed melakukan langkah preemptif untuk mengurangi resiko tersebut. The Fed berharap bahwa dengan adanya pendekatan baru tersebut dapat meningkatkan ekspektasi dan mendorong inflasi, namun dengan tarif yang tetap rendah. Powell menunjukkan strategi baru dalam pidatonya yang dimana strategi tersebut memberikan implikasi kepada tingkat suku bunga untuk tetap rendah, yang dimana hal tersebut dilakukan untuk mengatasi inflasi yang berada di titik rendah saat ini. Sehingga untuk mendukung kenaikan inflasi tersebut, Bank Sentral Amerika akan melakukan lebih banyak fleksibilitas terkait dengan kebijakannya.
Yang akan kita fokuskan berikutnya adalah panduan dari The Fed kepada kita terkait dengan kebijakan perekonomian yang akan dilakukan The Fed dan program pembelian aset pada pertemuan bulan September mendatang. Dengan tidak adanya indikasi kenaikan tingkat suku bunga dalam waktu dekat, saham-saham di Amerika masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Dan imbal hasil US Treasury juga kembali mengalami penurunan akibat tidak adanya kenaikan tingkat suku bunga. Tujuan The Fed yang menjadi prioritas adalah mencapai lapangan kerja yang maksimum yang didukung oleh stabilitas harga secara berkelanjutan. Keputusan yang dibuat oleh The Fed saat ini mencerminkan tujuan jangka menengah dan panjang termasuk memitigasi tingkat risiko terhadap sistem keuangan yang dapat menghambat tujuan dari komite saat ini. Terkait dengan kebijakan baru tersebut, kami melihat The Fed berpotensi untuk mempertahankan tingkat suku bunga rendah, yang dimana saat ini hampir mendekati nol dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Bisa saja lebih, bisa saja kurang, tergantung bagaimana situasi dan kondisi yang akan terjadi nanti dalam proses implementasi strategi baru untuk kebijakan moneter. Sebetulnya tingkat suku bunga rendah The Fed saat ini sudah terindikasi pada pertemuan pada bulan Juni lalu, yang dimana The Fed memproyeksikan tingkat suku bunga mendekati 0 hingga 2021 dan ada potensi sedikit kenaikan pada tahun 2022. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah harapan. Saat ini pelaku pasar tentu akan terfokus pada progres dari penyerapan pemulihan ekonomi nasional yang turut memberikan tekanan pada perlambatan ekonomi. Berdasarkan data realisasi anggaran dari 6 kelompok program pemulihan ekonomi nasional, dilaporkan mencapai 182,55 triliun rupiah atau sebesar 26,2%. Saat ini Menteri Perekonomian akan memastikan bahwa semua alokasi anggaran sudah ada programnya dan sudah bisa dipastikan realisasinya. Bahkan beliau juga berkomitmen jika ada program yang berpotensi tidak terrealisasi dan tidak terserap anggarannya, dirinya sudah menyiapkan beberapa usulan program baru dengan kriteria yang berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Di sisi yang lain, Komite Penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PC-PEN menegaskan anggaran kesehatan penanganan pandemi tidak akan dipangkas. Dari total anggaran sebesar 87,55 triliun rupiah, ada potensi hanya terserap 72,73 triliun rupiah atau sebesar 83% dari total anggaran. Anggaran yang kemungkinan tidak terserap tersebut akan direalokasi ke program di kelompok kesehatan. Kami melihat saat ini komitmen dari pemerintah cukup besar guna menyelesaikan permasalahan dari melambatnya aktivitas ekonomi dalam negeri. Tentu, ini menjadi trigger di mana IHSG menguat dalam 1 pekan terakhir. Meskipun sentimen dari dalam negeri belum begitu kuat, namun pergerakan pada saham perbankan dan industri konsumsi dalam 1 pekan ini menjadi sebuah harapan bagi pelaku pasar, di mana IHSG masih dapat melanjutkan penguatannya. Hal ini juga seiringan dengan ekspektasi, di mana terserapnya anggaran tersebut dapat kembali meningkatkan daya beli, serta pengeluaran masyarakat yang melemah pada kuartal 2 tahun ini. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat dan ditradingkan pada level 5.269 hingga 5.424. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Cepin, kemudian yang kedua ada dari Main, dan yang ketiga ada dari Adro. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari XL atau PT XL Aseata Tbk yang meraih pendapatan 13,08 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2020, naik dari pendapatan 12,26 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Meningkatnya pertumbuhan pendapatan sebesar 10% tentunya memberikan kontribusi laba perusahaan. Meningkatnya trafik pemakaian data memberikan berkah pada perusahaan, hal sejalan dengan akan kebutuhan masyarakat akan fasilitas jaringan internet dalam menunjang aktivitas work from home dan pembelajaran jarak jauh, di mana pendapatan dari layanan data juga terus tumbuh 15% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap total pendapatan layanan atau service revenue perusahaan menjadi sebesar 91%. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2.700 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3.050 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Kemudian yang kedua ada dari ASRI atau PT Alam Sutra Realty Tbk
yang meraih penjualan sebesar 919,52 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020 turun dari penjualan 1,28 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Turunnya penjualan perusahaan memberikan dampak pada net income perusahaan, di mana di semester 1 2020 perusahaan mencatatkan rugi periode berjalan. Sementara beban lain naik menjadi 937 miliar rupiah dari 542,02 miliar rupiah, terutama ketika perseroan mencatat rugi selisih kurs 271,50 miliar rupiah usai meraih laba selisih kurs 122,26 miliar rupiah di tahun sebelumnya. Merebaknya pandemi corona tentunya dirasakan oleh perusahaan sehingga turut memberikan kontribusi penurunan penjualan. Kondisi ini tentunya akan berimbas pada kinerja perusahaan dan tidak tertutup kemungkinan perusahaan untuk menahan peluncuran unit-unit baru. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 110 dan tingkat probabilitas sebesar 40%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.